Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Haji Prasetyo, NIM 2002-0006 dari kelompok 8 akan membahas materi tentang toleransi dan bersama teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Kirana, NIM 2012-1200024. pengertian dan konsep nilai sikap dari toleransi. Nah, WJS Purwadarminto menyatakan bahwa toleransi adalah sikap atau sifat menenggap berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Nah, toleransi dalam bahasa Arab dinamakan tasamuh yang artinya bermurah hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, tenggang rasa, dan menghargai dan sebagainya. Nah, berikut adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang seruan untuk toleransi, yaitu adalah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa surat ini adalah surat penolakan atau bara terhadap seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orang yang memerintah agar kita tujuan maupun bentuk dan tata caranya. Karena setiap bentuk percampuran di sini adalah sebuah kesyirikan yang tertolak secara tegas dalam konsep akidah dan tauhid Islam yang murni. Secara umum, surat ini memiliki dua kandungan utama. Pertama, ikrar, pemurnian tauhid, dan khususnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kedua, ikrar penolakan terhadap semua bentuk dan praktek peribadatan kepada selain Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Pada ayat surat Yunus ayat ke-40, Allah menjelaskan orang yang tidak beriman atau kaum kafir yang mendustakan Al-Quran dibagi menjadi dua. Pertama, golongan yang benar-benar mempercayai dengan iktikad baik terhadap Al-Quran, mereka termasuk orang yang menghormati pendapat orang lain. Kedua, golongan yang sama sekali tidak mempercaya terus-menerus dalam kekafiran mereka, termasuk membuat kerusakan. Dan pada ayat ke-41 surat Yunus, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, bahwa Islam sangat menghargai perbedaan di antara manusia karena masing-masing punya hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam. Sekalipun Islam agama yang benar, yakni membiarkan kita berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai Allah serta diberi balasan yang ganjaran yang sesuai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Kirana. Kepada saudari Kirana dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu B. Sikap dan perilaku toleransi. Nah, sikap toleransi yang diserukan Al-Quran adalah sikap yang mengarahkan kepada sikap terbuka. Nah, dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, serta agama. Ini semua merupakan keniscayaan yang harus diterima manusia dalam kehidupan ini. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat di atas menjelaskan dengan tegas yaitu bahwa perbedaan di antara manusia adalah sunatullah. Perbedaan tersebut
hendaknya menjadi alasan bagi manusia untuk merasa saling membutuhkan dalam rangka mengukir kepatuhan dan ketakwaannya kepada Sang Pencipta. Dengan begitu, sikap hormat dan toleran akan mampu ditunjukkan oleh setiap warga masyarakat. Di dalam memaknai toleransi ini, terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Yang pertama, penafsiran yang dinyatakan bahwa toleransi itu masyarakat adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang lain atau kelompok, baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang kedua adalah penafsiran yang menyatakan bahwa toleransi tidak cukup hanya sekedar tidak menyakiti, tetapi harus ada sikap ingin memberi bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok. Nah, toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuannya masing-masing. Yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksa, baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Toleransi kaum muslimin yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tidak memaksa suatu agama kepada orang lain. Yang kedua, hidup rukun dan damai dengan sesama manusia. Yang ketiga, saling tolong-menolong sesama manusia. Yang keempat, memberi kebebasan dalam memeluk agama. Baiklah, sekian toleransi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.